warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Panto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPDB SMP tahun 2021 di Kabupaten Sleman, khususnya jalur zonasi wilayah. Nah, jalur zonasi wilayah ini merupakan jalur zonasi yang bersama dengan jalur zonasi radius itu kuotanya minimal 50%. Jadi kalau seandainya dari jalur afirmasi, jalur pindah tugas, dan jalur prestasi itu kuota tidak terisi semuanya, semua bisa dialihkan ke jalur zonasi wilayah. Ataupun dari zonasi radius, sisanya berapapun itu nanti akan masuk zonasi wilayah. Jadi zonasi wilayah ini merupakan jalur yang persentasenya atau kuotanya paling banyak, sehingga jadwalnya terakhir dan kemungkinan diterimanya itu kalau sesuai zonasi maka akan kemungkinannya besar. Oke, berikut adalah alur pendaftarannya. Ini karena paling belakang, nanti ini yang sampai tanggal 25 Juni. Jadi nanti pendaftarannya sampai tanggal 25, kemudian juga pengumumannya sampai tanggal 25. Ya. Mohon maaf untuk pemilihannya sampai tanggal 24, pendaftarannya, kemudian pengumumannya tanggal 25. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yaitu pengajuan akun secara online. Kemudian sudah pengajuan akun, kemudian dicetak bukti pengajuan akun. Nah, bagaimana caranya ada di video kami sebelumnya atau bisa dilihat di linknya di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, bersama bukti akun yang sudah di print tadi, kemudian fotokopi KK, fotokopi akte, surat keterangan lulus asli, surat keterangan hasil belajar asli, dan SKH SPD, surat keterangan hasil ASPD asli, nanti dikumpulkan di salah satu SMP tujuan. Nah, di sana kemudian dilakukan verifikasi berkas oleh operator sekolah. Jika sesuai, maka akan mendapatkan tanda penerimaan akun atau bukti approval akun yang berisi nanti token. Nah, dengan token itu kita kemudian untuk melakukan aktivasi akun. Nah, bagaimana caranya juga ada di video yang saya berikutnya, yang lain dapat dilihat di kolom deskripsi linknya. Nah, setelah kita bisa membuat melakukan aktivasi akun, kemudian nanti membuat password saat pengaktivasi akun itu, kemudian kita mendapatkan punya password dan nomor peserta yang sudah diperoleh dari pengajuan akun, kemudian kita bisa login ke situs PPDB Siap PPDB Sleman. Nah, kemudian dilakukan adalah pendaftaran PPDB. Jadi pemilihan maksimal 3 SMP disesuai zonasi. Kemudian juga setelah melakukan pemilihan, pendaftaran bisa memantau hasil seleksinya di website PPDB. Nah, kita lihat kemudian nanti pengumumannya tanggal 25 dan juga bisa lakukan daftar ulang sampai tanggal 27 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di jadwalnya. Nah, kapan untuk pendaftaran online? Mulai hari ini sampai tanggal 17 Juni hari ini. Kemudian pengumpulan berkasnya mulai 11 Juni sampai 23, sekaligus verifikasi berkas berarti sama ya. Kemudian pendaftarannya mulai 22 sampai 24 Juni dan nanti tanggal 25 adalah pengumuman. Nah, apa saja yang berkaitan dengan zonasi wilayah? Yang pertama, berdasarkan domisili dalam wilayah tertentu dari SMP tujuan. Nanti di bawah juga akan kita tampilkan SMP itu SMP mana, terus kelurahan mana yang menjadi zonasinya. Jadi berdasarkan kelurahan, zonasi itu berbasis kelurahan. Yang kemudian syaratnya adalah harus penduduk Sleman terdaftar 1 tahun. Jadi terdaftarnya sebagai orang Sleman itu 1 Juli 2020 atau sebelumnya. Kalau setelah 1 Juli 2020 berarti tidak bisa mendaftar zonasi wilayah ini. Bisanya menggunakan jalur prestasi luar daerah.
Kemudian yang keempat, pengajuannya secara online, seperti tadi sudah kita sampaikan. Kemudian pengumpulan berkas dan pendaftaran secara online. Kemudian bagaimana seleksinya? Pertama berdasarkan zona atau zonasinya. Jadi ada beberapa, misalnya saya kelurahan di Sumbersari di Mayudan, maka sekolah-sekolah mana saja yang bisa jadi zonasi saya. Jadi ada SMP 1 Sumbersari, SMP 2 Sumbersari, SMP 3 kemudian seterusnya ada daftarnya nanti. Nah, yang pertama harus di zonasinya. Kalau di luar zonasi sangat sulit diterima. Karena syaratnya harus di zonasi itu tidak tidak kuotanya masih ada. Nah, kan susah itu. Jadi lebih baik di zonasinya. Kemudian berdasarkan nilai gabungan seleksinya. Kalau zonasinya sudah sesuai, maka kemudian nilai gabungan yaitu nilai ASPD 60% bobotnya dan nilai rapot semester 1 kelas 1 2 kelas semester ganjil genap kelas 5, 4 dan 5 dan semester ganjil kelas 6 itu bobotnya 40%. Kemudian urutan pilihan sekolah, misalnya kalau nilai ASPD-nya sama 240 semuanya, tapi si A itu sekolah itu sebagai pilihan pertama dan si B sebagai pilihan kedua, maka yang akan posisinya di atas atau rankingnya di atas adalah yang si A karena dia SMP yang dituju itu menjadi pilihan pertama dan seterusnya. Kemudian kalau nilai semuanya dijonasi, nilai gabungannya sama, urutan pilihannya sama-sama satu, kemudian baru menggunakan usia, yang satu 6 tahun 5 bulan, yang satu yang satu berapa itu kalau SSD itu ya 12 tahun, yang satu 12 tahun 1 bulan, yang satu 12 tahun 3 bulan, maka tentu saja urutannya yang 12 tahun 3 bulan. Ini kalau urutan terakhir ya. Saya kira tidak ada yang sama persis semuanya sampai usia. Jadi semakin ke usia terakhir sebagai pembeda atau sebagai bahan seleksi. Nah, ini zona itu satu dalam zona, dua luar zona. Jadi diutamakan yang ada di zonasinya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau di luar zonasinya sangat sulit diterima karena jumlah pendaftar kalau di Sleman lebih banyak daripada kuota. Kemudian nilai gabungan itu nilai ASPD kali 60% dan nilai rata-rata hasil belajar kali 40%, yaitu jumlah rata-rata nilai rapot 5 semester mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPA kelas 4, 5 semester 1 dan 2 atau semester ganjil dan genap dan kelas 6 semester ganjil. Kemudian urutan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau jadikan pilihan pertama, nanti kalau di seandainya nilainya sama, itu urutannya yang pilihan pertama. Kalau kita memilih sekolah yang pilihan pertama. Nah, bagaimana ringkasan pendaftarannya? 17 sampai 23 itu pengajuan akun, kemudian tanggal 29 sampai 23 pengumpulan berkas, yaitu bukti pengajuan akun, fotokopi KK, fotokopi akta, tidak wajib dilegalisir ya. Kemudian surat asli SKL, surat keterangan lulus, surat asli SKHB, surat keterangan hasil belajar, dan SKHSPD, surat keterangan hasil ASPD. Ini asli semua, yang SKL, ASPD ini asli. Kemudian bersamaan itu diverifikasi oleh panitia SMP. Kalau sesuai datanya, maka akan mendapatkan bukti profil akun atau bukti penerimaan akun yang berisi token nomor ya. Kemudian setelah itu baru aktivasi akun. Setelah aktivasi akun kita membuat password, kemudian bisa login. Nah, mulai tanggal 22 sama 24 itu bisa login, kemudian memilih maksimal 3 SMP dan bisa mengubah satu kali saja. Nah, tipsnya yaitu tips kalau saya menyarankan sebelum melakukan pemilihan atau pendaftaran sekolah, kita pantau dulu SMP yang kita inginkan. Mungkin karena ada waktu 3 hari lah, yang 2 hari itu untuk memantau. Nanti kalau sudah misalnya hari ketiga atau justru malah kalau lebih valid lagi itu mungkin siang atau sore atau bahkan malam, itu baru menentukan pilihan. Kalau memang nilainya pas-pasan, kalau nilainya bagus ya bisa saja langsung memilih dari awal SMP yang diinginkan kalau itu jelas diterima. Kalau nilainya 290 ke atas, kemungkinan besar diterima sehingga bisa memilih sejak awal. Nah, mendaftar sejak awal di SMP yang diinginkan. Ini sampai tanggal 24.
kemudian tanggal 25 dan pengumuman, dan daftar ulang sampai tanggal 27 kalau tidak salah. Jadi tertulis 26, kalau sepertinya tanggal 27. Nanti tinggal kalau sudah daftar ulang sih nggak ada masalah ya. Itu tentang ringkasan pendaftaran zonasi wilayah. Nah, berikut adalah, nanti bisa dilihat sendiri ya, saya akan tampilkan saja tentang zonasi. Nah, misalnya seperti ini. Di SMP 1 Berbah itu kelurahan mana yang termasuk zonasinya. Ini bisa dilihat sendiri ya. SMP 2 Berbah, SMP 3 Berbah, SMP Negeri 1 Cangkringan, SMP 2 Cangkringan, dan seterusnya. Akan saya beri waktu untuk melihat beberapa saat. Bisa juga dihentikan videonya, kemudian dilihat. Nah, ini di SMP Depok. SMP Depok dan SMP Gamping serta Godean. Bisa dicek sendiri. Tadi SMP 2 Depok, SMP 1 Depok ada di sini ya. Nah, kemudian ini Depok dan sampai Godean. Dan ini Godean, Kalasan, Minggir, bisa dicek ya. Bisa di pause videonya kalau ingin melihat. Kemudian ini di Melati dan Ngaglik, Moyudan juga. Nah, seperti ini. Kalau saya kan tinggal di Sumbersari, Moyudan, Sumbersari. Maka zonasi saya di SMP 1 Moyudan, SMP 2 Moyudan. Ini mungkin nanti juga ada di SMP yang lain. Ini agak urut. Nah, ini di Ngaglik, Ngemplak, Pakem, C4 Pakem itu mana saja ini, banyak sekali. Cangkringan, Ngaglik, Pakem, Ngemplak, Turi, ini bisa masuk 4 Pakem. Silakan dilihat sendiri. Nah, ini. Jadi kalau ingin melihat bisa di pause videonya. Demikian untuk tips dan cara pendaftaran PPDB SMP tahun 2021 Kabupaten Sleman jalur zonasi wilayah. Semoga bermanfaat dan putra-putrinya diterima di SMP yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.